adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa, angkat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi Biarpun gunung-gunung beranjak. Buat adik-adik, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa. Sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat yang ke-6. Buat adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-6. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan ayat bulanan yang tertulis dari Lukas 14 ayat 13. Buat adik-adik, kakak mau bertanya dulu, apakah sudah hafal? Pastinya sudah hafal dong. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Tapi sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dulu, dan sesudah itu kita berdoa yang akan dibawakan oleh kakak kita, Nina. Kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bersukacita semua di dalam
yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Nama. Bapa, juga dengan yang akan berkhotbah, akan menyampaikan firman-Mu, Tolong Tuhan, Engkau berikan kepada penyakit kesehatan, panjang umur, berkati pelayanannya dimanapun dia akan melayani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, Engkau berikan kesehatan, kepintaran untuk mendengarkan firman. Bapa yang baik, kami tahu dengan kesalahan, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah Tuhan anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kiranya mereka mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran mereka untuk mendengarkan Engkau dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami sudah siapkan hati kami, mari Engkau berkata-kata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita buka Alkitabnya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita baca secara bersama-sama. Kita akan memulainya. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tentu kita tahu mengapa sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Atau kita pasti masih tahu mengapa sampai hari ini kita masih katakanlah belajar dari rumah. Tentu ini masih terjadi karena keadaan pandemi COVID-19. Nah, ini sekarang adik-adik untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita dan orang lain, kita disuruh untuk mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, rajin berolahraga, memakan makanan yang bergizi. Tujuannya supaya melindungi kita dan juga orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perlindungan. Tentang perlindungan. Banyak yang digunakan kita atau manusia untuk melindungi dirinya. Ayo, siapa yang tahu apa-apa aja itu? Ya, kita bisa lihat pakaian dipakai oleh manusia untuk melindungi tubuhnya. Kemudian kita juga bisa melihat untuk melindungi diri kita dari panas ataupun dari hujan, kita biasanya memakai apa? Ya, memakai payung, dan juga ada orang memakai jas hujan, dan juga ada orang memakai topi. Tujuannya tadi untuk melindungi dirinya. Nah, selain itu adik-adik, kita juga tahu untuk melindungi kaki kita ketika berjalan supaya tidak terkena kaca atau yang lainnya, kita pasti memakai sandal atau sepatu. Tujuannya supaya bisa melindungi diri kita. Masih banyak yang dipergunakan lagi untuk melindungi dirinya. Apakah itu dari penyakit, apakah itu dari malapetaka, apakah itu dari musuh, ataupun dari yang lainnya. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajari adik-adik semuanya tentang siapakah
perlindungan yang sejati itu. Kalau tadi pakaian digunakan untuk melindungi tubuh kita, payung digunakan untuk melindungi kita dari hujan dan yang lainnya, atau rumah kita pakai untuk melindungi kita dari panas dan hujan, sekarang kita diajak atau kita diajari bahwa tempat perlindungan yang sejati itu adalah Allah. Tempat perlindungan yang sejati itu adalah Allah. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Hanya Allah yang bisa menjaga kita. Ini dikatakan firman Tuhan. Dari apa saja Allah bisa melindungi kita? Ini dikatakan tadi Allah bisa melindungi kita dari penyakit. Penyakit. Allah juga bisa melindungi kita dari malapetaka. Allah bisa melindungi kita dari kecelakaan. Allah bisa melindungi kita dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Perlindungan Allah itu sangat nyata. Kalau manusia dia mempergunakan sapa untuk menjaga rumahnya, atau kalau kita manusia untuk melindungi rumah kita dari pencurian, kita menguncinya, itu masih bisa katakanlah dibobol maling, atau itu masih bisa terjadi sesuatu pencurian. Tetapi dikatakan firman Tuhan hari ini jelas, pemazmur katakan satu-satunya, ingat ya, satu-satunya yang dapat melindungi kita, yang dapat menjaga kita, yang dapat menghindarkan kita dari segalanya itu adalah Allah. Sekarang adik-adik, percaya nggak kita? Percaya nggak adik-adik Tuhan bisa melindungi? Percaya nggak adik-adik Tuhan dapat menghindari kita? Karena itu diminta kepada kita, pemazmur katakan tadi, mari sepenuhnya percaya kepada Allah. Artinya kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan bisa melindungi adik-adik, berarti adik-adik diminta sebelum melakukan segala aktivitasnya atau sebelum keluar masuk dari rumahnya, adik-adik harus berdoa dulu kepada Tuhan. Adik-adik harus berdoa, Tuhan kami mau keluar, lindungi kami. Kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan bisa melindungi adik-adik dari penyakit, maka kalau adik-adik sakit, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan juga bisa menghindari adik-adik dari musuh, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Ini yang dikerjakan pemazmur pada hari ini buat kita. Ini yang diajarkannya. Diajarkan pemazmur tadi, mari menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Tentu supaya kita mendapat perlindungan yang daripada Tuhan, kita diminta tadi adik-adik harus berada dalam naungan Tuhan. Ingat ya, supaya kita mendapat perlindungan Tuhan, adik-adik tadi dikatakan harus berada dalam naungan Tuhan. Artinya apa? Anak-anak sekolah minggu harus tinggal di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus dekat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus selalu berdoa kepada Tuhan. Mustahil Tuhan bisa menolong dan melindungi kita kalau kita nggak datang kepada Tuhan. Mustahil adik-adik. Karena itu sekarang kita diajak tadi oleh firman Tuhan supaya kita mendapat perlindungan yang daripada Tuhan tadi. Kita diajari mari berlindung, mari bernaung, mari datang kepada Tuhan, mari mendekat kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan, dan mari percaya kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa menjaga kita. Dia yang bisa menyertai kita. Kalau dikatakan tadi percaya dan berlindung kepada Tuhan, berada dalam naungan Tuhan, adik-adik tadi diminta jangan ragu kepada Tuhan. Jangan ragu. Tidak ada yang dapat menolong kita di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada yang bisa membebaskan kita selain daripada Tuhan. Karena itu buat anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai, di tengah-tengah situasi ini, situasi virus corona ini, kita masih diajari dan kita diingatkan bahwa Tuhan akan selalu melindungimu. Tuhan akan menjaga keluargamu. Tuhan akan menjaga orang-orang yang kau kasihi. Karena Dia adalah perlindungan yang sejati. Jangan cari yang lain. Jangan datang kepada yang lain.
Tetapi adik-adik sepenuhnya harus selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan. Orang yang berdoa dan percaya kepada Tuhan, dia pasti akan selalu mau mendengarkan Tuhan. Orang yang percaya dan berlindung kepada Tuhan, maka dia akan selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menjagai dia, melindungi dia, dan menolong hidupnya. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajari adik-adik, mari senantiasa berlindung hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa buat semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa anak-anak sekolah minggu, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menjagai mereka, Allah yang selalu melindungi mereka, dan Allah yang selalu menghindarkan anak-anak sekolah minggu dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Karena itu Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu selalu berada dalam naungan Tuhan. Biarlah mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah mereka selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah mereka selalu memanggil Engkau dalam kehidupannya. Kami mau serahkan anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu ke hadapan Tuhan. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam masa pendidikan mereka Tuhan, biarlah kami mempercayai bahwa Tuhan yang akan selalu menjagai anak-anak kami dimanapun mereka berada, dan bahwa Tuhan akan selalu memberikan masa depan yang terbaik kepada anak-anak kami. Ajari anak-anak kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan. Ajari anak-anak kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, agar kiranya perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya juga Kau berkati setiap orang tua mereka Tuhan dalam mengajari dan mendidik anak-anak Tuhan. Kiranya Kau jadikan setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu menjadi orang tua yang sabar, orang tua yang senantiasa bertekun di dalam doa kepada Tuhan dan membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Jadikan juga orang tua anak-anak sekolah minggu ya Bapa menjadi orang tua yang senantiasa Tuhan pakai untuk memperkenalkan tentang Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan kami juga memohon ya Bapa, kiranya Engkau memampukan kami. Kami sadar Tuhan, seringkali kami berlindung kepada dunia ini, tetapi biarlah Engkau mengingatkan kami bahwa satu-satunya yang dapat menghindari kami dari segala penyakit, dari segala jerat maut, dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan adalah Tuhan. Kiranya kami mampu senantiasa mengandalkan Engkau dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gina Priska Borinaibaho. Semoga apa yang adik-adik dengar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat Gina yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Gina. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Sukacita Bertemu Yesus. Yesus, oh senangnya
juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.